Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Kamarudin di Kamura Channel. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pembagian polinomial. Materi pertama yang dibahas di pembagian polinomial adalah pembagian polinomial bentuk linear. Sebelum membahas pembagian polinomial bentuk linear, kita lihat dulu pembahasan tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini dapat kita lakukan dengan dua cara. Yang pertama, cara bersusun dan cara sintetik atau cara Horner. Ya. Misalnya di sini saya akan memperlihatkan cara membagi bilangan bulat. Ya, misalnya ini dengan cara bersusun saya akan melakukan pembagian bilangan bulat. Ini yang dimaksud dengan cara bersusun. Misalnya 257 dibagi dengan 3. 257 ini sebagai bilangan yang dibagi, 3 ini sebagai pembagi. Bagaimana cara atau langkah-langkah di dalam melakukan pembagian dengan cara bersusun? Kita lihat sama-sama di sini pembaginya adalah 3. Bilangan yang dibagi adalah 257. Jadi kita lihat di digit pertama angka 2, 2 dibagi dengan 3. Ternyata 2 ini lebih kecil dari 3. Maka tidak bisa dibagi. Maka kita langsung ambil 2 digit, 25. 25 dibagi 3. Kira-kira 8, karena 8 dibagi 3 itu sama dengan 24. Baru kita perkurangkan, 5 dikurang 4 itu 1, kemudian 1 dibagi 3 itu, ya, belum bisa dibagi, karena ini 1 masih lebih kecil dari 3, maka kita turunkan angka 7. Sehingga 17 dibagi 3, yaitu kira-kira 5. 5 kali 3 itu 15. Baru kita perkurangkan 17 dikurang 15 itu hasilnya 2. Selanjutnya ini tersisa 2 ini, 2 dibagi dengan 3 itu sudah tidak bisa lagi dibagi. Artinya tidak hasilnya bukan bilangan bulat ya. Jadi kalau 2 dibagi 3 itu hasilnya bukan lagi bilangan bulat. Sehingga 2 ini dinamakan sisa. Sedangkan 85 ini dinamakan hasil bagi. Ya. Proses pembagian tersebut berhenti ketika sisa 2 lebih kecil dari pembaginya 3 ya, seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi berhenti di angka 2 ini karena lebih kecil dari pembaginya 3. Hasil pembagian tersebut dapat dituliskan 257 sama dengan 3 dikali 85 ditambah dengan 2. Secara umum dapat dituliskan bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Proses pembagian bilangan bulat di atas juga berlaku pada suku banyak. Ya, jadi misalkan di sini bilangan yang dibagi adalah fx, pembagi adalah px, hasil bagi adalah hx, sisa adalah sx. Jadi pembagian bilangan bulat tadi ini berlaku juga di dalam polinomial, sehingga dapat dituliskan seperti ini. Pembahasan selanjutnya adalah pembagian polinomial bentuk linear. Bentuk linear di sini nanti ada 2 yang kita bahas. Bagaimana kalau dia koefisien X-nya adalah 1, misalnya X dikurang K. Ya, jadi ini nanti K adalah konstanta. Pembagian polinomial fx dengan pembagi X dikurang K menghasilkan hasil bagi hx dan sisa sx berderajat 0 atau xx sama dengan konstanta. Dapat dituliskan fx sama dengan X dikurang K dikali hx ditambah sx. Ya, seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi ini adalah bilangan yang dibagi,
ini pembagi, hasil bagi, kemudian ini sisa. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh bagaimana menyelesaikan pembagian polinomial bentuk linier X dikurang K dengan cara bersusun maupun dengan cara Horner. Kita lihat dulu soalnya. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari 3X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 8 dibagi X dikurang 4. Ya, ini yang dimaksud dengan pembagi bentuk linier X dikurang 4. Kemudian nyatakan Fx dalam bentuk Fx sama dengan X dikurang K dikali Hx ditambah S dengan cara bersusun dan cara Horner. Ya, kita lihat pembahasannya bagaimana menyelesaikan soal ini dengan cara bersusun. Ya, sama halnya tadi yang di pembagian bilangan bulat ya. Langkah pertama, kita tuliskan bilangan yang dibagi ini. Kemudian pembaginya ini yang di luar. Di sini pangkat tertingginya 3, di mana di sini dibagi dengan pangkat tertingginya 1 atau linier, ini X ya. Jadi kira-kira kalau 3X pangkat 3 dibagi dengan X dikurang 4, itu sama dengan 3X kuadrat. Ya, 3X kuadrat ini kita kalikan dengan X dikurang 4. Sehingga diperoleh 3X kuadrat dikali X itu 3X pangkat 3. 3X kuadrat dikali negatif 4 itu negatif 12X kuadrat. Kemudian kita kurangkan. Jadi ini 3X kuadrat 3X pangkat 3 dikurang 3X pangkat 3 itu sudah 0. Kemudian negatif 7X kuadrat dikurang negatif 12X pangkat 2 atau negatif 12X kuadrat, maka hasilnya ini nanti menjadi positif 12X kuadrat, sehingga negatif 7X kuadrat ditambah 12X kuadrat itu 5X kuadrat. Kemudian kita turunkan lagi suku negatif 13X, kemudian dibagi lagi dengan X dikurang 4. Karena di sini X pangkat 2, baru di sini X pangkat 1, jadi kira-kira 5X pangkat 2 itu dibagi dengan X dikurang 4 adalah positif 5X. Ya, jadi positif 5X. 5X dikalikan dengan X dikurang 4 menghasilkan. Jadi 5X dikali X itu 5X pangkat 2. Kemudian 5X dikali negatif 4 itu negatif 20X. Kemudian kita kurangkan. 5X kuadrat dikurang 5X kuadrat itu 0. Kemudian negatif 13X dikurang negatif 20X, jadi ini menjadi positif 20X. Hasilnya adalah 7X. Kemudian kita turunkan lagi suku negatif 8 ini, 7X dikurang 8. Jadi 7X dikurang 8 dibagi dengan X dikurang 4 adalah positif 7. Ya, jadi kita kalikan lagi dengan 7. 7 dikali X itu 7X. 7 dikali negatif 4, negatif 28. Baru kita perkurangkan lagi, 7X dikurang 7X itu 0. Negatif 8 dikurang negatif 28, atau negatif 8 ditambah 28, itu 20. Nah, sehingga ini tersisa yang angka 20. Nah, sehingga pembagian 3X pangkat 3 dikurang 7X pangkat 2 dikurang 13X dikurang 8 ini sebagai bilangan dibagi. Kemudian X dikurang 4 ini sebagai pembagi, maka bisa kita tuliskan bilangan yang dibagi sama dengan pembagi. Jadi pembaginya adalah ini dikali dengan hasil bagi. Hasil baginya 3X pangkat 2 ditambah 5X tambah 7 ditambah dengan sisanya adalah 20. Jadi inilah bentuk daripada pembagian polinomial ini dengan bentuk linear ini. Selanjutnya, bagaimana cara menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara Horner. Ya, cara Horner itu atau cara skema sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Untuk cara Horner ini, langkah pertama, bilangan yang dibagi ini kita akan susun dari pangkat tertinggi sampai dengan konstanta.
atau disusun berdasarkan pangkat turun. Ya, di sini 3x pangkat 3, ya, pangkat tertinggi adalah 3, selanjutnya pangkat 2, selanjutnya pangkat 1, kemudian konstanta. Kemudian x dikurang 4 ini kita carikan pembuat nolnya. Ya, di x dikurang 4 ini sama dengan 0, sehingga diperoleh x-nya sama dengan 4. Setelah itu, kita akan buatkan skema seperti ini. Di dalam skema ini, kita letakkan koefisien-koefisien dari variabel dan konstanta. Kita lihat ya, variabel x pangkat 3, koefisiennya 3, dituliskan ini. Variabel x pangkat 2, koefisiennya negatif 7, kita tuliskan ini. Variabel x koefisiennya negatif 13, kita tuliskan ini, dan konstantanya adalah negatif 8, kita tuliskan negatif 8. Yang di luar skema ini kita tuliskan 4 yang dari tadi, dari nilai x tadi ya, nilai x tadi sama dengan 4. Ya, ini. Selanjutnya, koefisien 3 ini atau koefisien yang pertama ini kita turunkan, kemudian kita kalikan dengan 4. 3 kali 4, 12. Kemudian kita jumlahkan, negatif 7 ditambah 12, itu hasilnya 5. Kemudian 5 ini kita kalikan lagi dengan 4. 5 kali 4 itu sama dengan 20. Kemudian dijumlahkan lagi, negatif 13 ditambah 20, hasilnya 7. Kemudian kita kalikan lagi dengan 4. 7 kali 4 itu sama dengan 28. Kemudian kita jumlahkan, negatif 8 ditambah 28 itu 20. Jadi kita berhenti sampai di 20. Kemudian bagaimana cara menentukan hasil bagi dan sisa? Ya, jadi di sini yang sudah saya tanda ini merupakan hasil bagi. Ya, ini sebagai, karena di sini polinomnya adalah berderajat 3, maka di sini nanti hasil baginya itu pangkat dari variabelnya itu berkurang 1 dari derajat 3 menjadi berderajat 2. Jadi ini sebagai koefisien dari x pangkat 2, ini sebagai koefisien dari x, kemudian ini 7 adalah konstanta. Sehingga dapat dituliskan hasil bagi atau hx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 7. Sedangkan 20 ini adalah sisa. Jadi kalau kita tuliskan dalam bentuk fx sama dengan x dikurang k dikali hx ditambah s, maka dapat ditulis seperti ini. Jadi bilangan yang dibagi, pembagi, hasil bagi ditambah dengan sisa. Saya kira bisa dipahami ya untuk pembagian polinom bentuk linear x dikurang k, baik cara bersusun maupun cara Horner. Selanjutnya kita akan bahas pembagian polinomial bentuk linear ax ditambah b. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah bahas pembagian polinomial bentuk linear yang x dikurang k. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuk linearnya di mana variabel x-nya ini koefisiennya bukan 1. Untuk lebih jelasnya, kita langsung bahas melalui contoh soal. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari fx sama dengan 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 dibagi dengan 3x ditambah 1. Jadi inilah yang dimaksud dengan bentuk linear ax tambah b. Contohnya 3x ditambah 1. Kemudian nyatakan fx dalam bentuk fx sama dengan ax ditambah b dikali hx ditambah s dengan cara bersusun maupun dengan cara Horner. Yang pertama, bagaimana menyelesaikan soal ini dengan menggunakan cara bersusun. Ya, sama halnya dengan pembahasan sebelumnya. Jadi bilangan yang dibagi ini kita masukkan ke dalam istilahnya ini, anggaplah saya sebagai daftar bagi ya, saya jadikan ini di dalam, kemudian pembaginya tadi 3x tambah 1 di luar. Kemudian kita lihat di sini pangkat
tertingginya itu adalah 4. Di mana pembaginya di sini adalah linear atau berpangkat 1. Kira-kira 3x pangkat 4 ini dibagi dengan 3x tambah 1 berapa ya? Ya, kita kira-kira ambil x pangkat 3. X pangkat 3 ini kita kalikan dengan 3x tambah 1 diperoleh x pangkat 3 dikali 3x itu 3x pangkat 4. Kemudian x pangkat 3 dikali 1 itu positif x pangkat 3. Kemudian kita perkurangkan 3x pangkat 4 dikurang 3x pangkat 4 itu 0. Kemudian negatif 5x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 itu hasilnya negatif 6x pangkat 3. Kemudian kita turunkan suku 7x pangkat 2. Kemudian dibagi dengan 3x tambah 1. Di sini pangkatnya 3, di sini pembaginya adalah pangkat 1, jadi kira-kira di sini negatif 6, berarti negatif 2x pangkat 2. Ya, negatif 2x pangkat 2 dikalikan dengan 3x itu hasilnya negatif 6x pangkat 3. Kemudian negatif x pangkat 2 dikali positif 1 itu negatif 2x pangkat 2. Kemudian kita perkurangkan, jadi ini sudah 0. Kemudian 7x dikurang negatif 2x pangkat 2 itu hasilnya 9x pangkat 2. Kemudian kita turunkan suku ini 5x-nya, positif 5x. Kemudian dibagi lagi dengan 3x ditambah 1. Nah, di sini pangkatnya 2, koefisiennya 9. Kalau dibagi dengan 3x ditambah 1 itu kira-kira didapat di positif 3x. Positif 3x ini kita kalikan lagi dengan 3x tambah 1. Sehingga diperoleh 3x dikali 3x itu 9x kuadrat. Kemudian 3x dikali 1 itu positif 3x. Kemudian kita perkurangkan, jadi 9x kuadrat dikurang 9x kuadrat itu 0. 5x dikurang 3x itu 2x. Kemudian kita turunkan lagi suku yang positif 2 sehingga menjadi 2x tambah 2. 2x ditambah 2 dibagi dengan 3x ditambah 1 kira-kira itu sama dengan positif 2/3. Kenapa positif 2/3? Karena positif 2/3 ini kalau dikali dengan 3x ditambah 1 diperoleh 2/3 dikali 3x itu 2x, kemudian 2/3 dikali positif 1 itu positif 2/3. Kemudian kita perkurangkan, 2x dikurang 2x itu sudah 0, kemudian 2 dikurang 2/3 itu hasilnya 1/3 atau 4/3. Jadi kita berhenti di 1/3 ini. Jadi 1/3 ini disebut sisa, kemudian x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 2/3 ini disebut hasil bagi. Sehingga dapat dituliskan 3x pangkat 4 dikurang 5x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 2 ini sebagai fx atau bilangan yang dibagi sama dengan pembaginya tadi 3x. Jadi pembaginya tadi adalah 3x ditambah 1 kemudian dikalikan dengan hasil baginya tadi ini ditambah dengan sisa. Jadi seperti itu cara menyelesaikan soal dengan cara bersusun. Selanjutnya bagaimana dengan cara Horner? Jadi seperti pembahasan sebelumnya, untuk menggunakan cara Horner, terlebih dahulu kita susun polinomnya ini ke pangkat turun atau dari pangkat tertinggi sampai dengan konstanta. Kemudian pembaginya ini kita cari pembuat nolnya. Jadi 3x tambah 1 ini kita samakan dengan 0 sehingga diperoleh x-nya itu sama dengan negatif 1/3. Selanjutnya kita buatkan skema, kemudian di dalam skema ini adalah koefisien daripada variabel dan konstanta. Kita lihat variabel tertingginya adalah
X pangkat 4 itu di mana koefisiennya 3, jadi dituliskan 3, kemudian berurut sampai dengan konstanta ya. Variabel X pangkat 3 koefisiennya negatif 5, kemudian X pangkat 2 koefisiennya 7, X pangkat 1 atau X koefisiennya 5, konstantanya 2. Kemudian ini tadi yang pembuat 0 ini didapat negatif sepertiga, kita tulis di luar negatif sepertiga. Kemudian koefisien 3 ini kita turunkan, kita tulis kembali 3, dikalikan dengan negatif sepertiga, itu diperoleh negatif 1. Kemudian kita jumlahkan, negatif 5 ditambah negatif 1 itu negatif 6. Dikalikan lagi dengan negatif sepertiga, hasilnya adalah 2. Baru dijumlahkan lagi, 7 ditambah 2 itu 9. Kemudian kita kalikan 9 dikali negatif sepertiga, didapat negatif 3. Kemudian kita jumlahkan lagi, 5 ditambah negatif 3 itu hasilnya 2. Kemudian kita kalikan lagi dengan negatif sepertiga, diperoleh negatif 2/3. Kemudian kita jumlahkan, 2 ditambah negatif 2/3 itu diperoleh 4/3 atau 1/3. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat hasil baginya adalah ini. Karena di sini berderajat 4, maka di sini nanti hasil baginya menjadi berderajat 3. Nah, ini koefisien untuk pangkat 3, ini koefisien untuk pangkat 2, ini koefisien untuk pangkat 1, dan ini konstanta. Sedangkan 1/3 ini disebut sisa. Sehingga dapat dituliskan ya, sehingga dapat dituliskan bahwa pembaginya tadi 3X tambah 1, yang dibagi tadi ini, sisanya adalah 1/3, hasil baginya dapat dituliskan 3X pangkat 3 dikurang 6X pangkat 2 ditambah 9X ditambah 2, dan X-nya atau sisanya adalah 1/3, sehingga dapat dituliskan bilangan yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisa. Saya kira bisa dipahami ya kedua cara ini, cara bersusun maupun cara corner. Selanjutnya, untuk melatih kemampuan kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Silahkan dijawab kedua soal ini, ketik hasil akhirnya pada kolom komentar. Saya kira untuk pembahasan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga channel ini bermanfaat. Jangan lupa terus dukung dengan cara like, subscribe, dan share ke yang lainnya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.